Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya lagi ada di Pelabuhan Jaya, tepatnya di Kelurahan Pesisir di Kecamatan Limau Hulu. Nah, kita ketahui bahwasanya Pekanbaru mempunyai jalur sungai yang dahulunya adalah moda transportasi yang cukup dikenal dan cukup menjadi ikon di kota Pekanbaru, khususnya di Tanjung ini kota lama ya. Karena perkembangan saat ini sudah berubah ke darat. Untuk kita ketahui, nanti kita akan berbincang dengan pengelola Pelabuhan Jaya, Bang Aziz. Nah ini ya. Oke, assalamualaikum Bang Aziz. Assalamualaikum. Sehat Bang Aziz. Sehat baik kan? Iya, Bang Aziz. Nanti kita akan cerita-cerita sedikit tentang Pelabuhan Jaya ini, kapan berdirinya dan juga kan apa. Ya. Bagaimana kalau kita ngobrolnya di sana? Boleh ya? Ya. Oke guys, saat ini saya lagi berada di atas kapal KLM Setia Bersama. Tujuannya kemana-mana, tapi dari Pekanbaru nanti akan membawa barang apa saja yang ada di dalam muatan kapal ini. Nanti kita akan lanjutkan sama Bang Aziz. Ini kapal dari mana dan tidak kemana tujuannya? Kapal Setia Bersama ini dari Pelabuhan Jaya, tujuannya hendak ke Pulau Batam. Hendak ke Pulau Batam. Jadi barang-barang yang ada di Pelabuhan Jaya ini, apa aja yang diambil? Itu salah satunya kebutuhan bahan pokok untuk Pulau Batam, sudah seperti palet, beras. Oh, ini palet ini memang mau dikirim? Ya. Oh, saya kira hanya untuk pajangan aja, enggak ya? Palet itu dikirim, seperti ada juga tangki di atas, Tangki air ya? tangki air, ada juga sepeda motor, juga itu ada juga motor dari ABC. Banyak lain lagi. Nah, biasanya di Pelabuhan Jaya ini berapa rate kalau untuk kendaraan itu kan kendaraan itu rate. Kalau di kapal ini apa namanya? Yang bersandar di pelabuhan ada berapa kapal? Kalau di Pelabuhan Jaya ini ada 4 kapal yang bersandar. Itu dengan tujuannya berbeda-beda. Iya. Kalau kapal Jaya itu dia untuk Tanjung Batu dan Tanjung Balai. Gitu. Ini cuma baru ada satu kapal ya kalau kita lihat. Sebagian sudah ada yang berangkat juga menuju tempatnya masing-masing. Dia jam-jamnya itu jam berapa aja untuk pengiriman ataupun barang yang masuk? Yang masuk ke pelabuhan atau Ya. dari luar? Ya dua-duanya. Kalau mau Dua-duanya. pelabuhan yang mau yang masuk, terus yang mau yang keluar itu jam-jamnya. Mungkin kan masyarakat harus tahu kalau misalnya mengirim barang melalui bandar Pelabuhan Jaya ini kan, oh kita sudah punya timing nih, misalnya jam 3 kita harus masuk barang dan kapal ini berangkatnya jam berapa? Kalau untuk masalah kapal ini, kapal kargo selama ini kita biasanya itu waktunya paling lama 1 minggu untuk pembuatan kapal ini. Oh, 1 minggu. Dengan berapa tonase tadi? Nah, kalau maksimalnya 250 ton. Pelabuhan Jaya sendiri ini bertahun berapa? Kalau Pelabuhan Jaya ini sudah sangat lama ini pengadaan. Di antara sekitar tahun 70-an. Berarti sepengetahuan banget ada berapa pelabuhan rakyat yang bisa mengisikan ekonomi dan mengirim khususnya bahan pangan ya untuk wilayah kota Pekanbaru. Kalau di pelabuhan rakyat ini ya itu ada 16 pelabuhan. Banyak juga kan buat pelabuhan rakyat. Ya, 16 pelabuhan rakyat yang itu dari Pelabuhan Manggi sampai pelabuhan Pengiriman yang paling besar di Pelabuhan Jaya ini apa? Semuanya besar semuanya. Besar semuanya. Baik itu dari pelabuhan 16 pelabuhan itu semuanya karena untuk kebutuhan masyarakat di semua kepulauan. Kapal yang dari luar negeri ada? Kapal dari luar negeri tidak ada, cuma yang sudah di pulau seperti Tanjung Pinang, dari Batam, dari Tanjung Balai Karimun. Akan kita masuk membawa pelabuhan kerja yang bisa diangkatkan dari kota Pekanbaru. Ya, biasanya di bulan Lebaran mau mendekati Hari Raya Idul Fitri banyak ya barang-barang yang akan masuk di Pekanbaru. Ya, salah satunya Teman kaleng ya? Teman kaleng. Iya. Itu banyaknya dari Tanjung Balai Karimun itu Bang Eka, karena di sana kan ada pabriknya juga. Oke. Namun ada juga
tidak produk dari luar juga. Gitu. Kemudian ini Bang, apa namanya, dari Pelabuhan Jaya sendiri, apa mungkin harapan Bang Aziz kepada khususnya pada pemerintah Pemko ini, apakah ada perhatian khusus kah atau memang hanya begini saja? Ya harapan kami lah ya, untuk di sebuah pelabuhan rakyat itu ya, adalah perhatian khusus terhadap pelabuhan rakyat. Saat ini Ya, perhatian itu ada tapi belum khusus. ya betul, karena memang pelabuhan ini Pekanbaru itu hidup ya dari sini awalnya, berbagai sepanjang jalan, sepanjang Sungai Siak ini. Nah, apa namanya? Apakah ada untuk bikin pelabuhan sendiri atau memang sudah ada pelabuhan resminya? Ya selain yang di apa namanya? Kalau itu kan pelabuhan mungkin akan untuk penumpang ya. Yang di Sungai Dukuh. Sungai Dukuh. Ya itu khusus untuk penumpang itu mereka. Ya. Yang untuk barang mana? Yang untuk barang yang selama ini ya pelabuhan rakyat. Pelabuhan rakyat ya. Oke. Pelabuhan rakyat. Pelabuhan rakyat inilah di sini untuk mengirim kebutuhan masyarakat di kepulauan. Harga untuk mengirim barang kemana aja, misalnya ke Batam, ke Filipina atau ke luar dari Pulau Provinsi, berapa sih varian harga yang disediakan oleh Pelabuhan Jaya sendiri? Nah, hitungannya sih kayak mana? Hitungannya itu kita kalau untuk karton itu ada hitungannya per 1 dus. Nah, jadi semua barang itu tidak sama kita nilaikan. Misalnya contoh nih, motor saya kirim ke Tanjung Pinang atau ke Meranti. Ya, kalau untuk sepeda motor itu khusus untuk Batam atau Tanjung Pinang itu hitungan angkutannya itu sekitar 600.000 per unit ya. Ada motor ya? Ini mau dikirim kemana? Ini ke Batam. Ini ada juga. Ini maupun yang berbagai jenis motor tapi harganya sama. Dan ini mereka ini berat ya, ada. Ini mau dikirim mana? Ya, ini untuk ke Pulau Batam juga, dan ini juga ke Batam. Ini produk dari mana? Ini dari Sumatera Barat. Oh, Kayak ini kan terasi ya. ya. Terasi ini kan sama juga dari Sumatera Barat. Ini dari Ini beras apa ini? Ini beras Solo. Oh, ini beras Solo. Ini ada berapa banyak ya? Berapa ton yang mau dikirimnya? Kalau untuk beras ini ada 10 ton. 10 ton. Nanti yang di dalam tadi itu? Itu tadi itu ada produk ABC seperti baterai dan segala macam. Terus mana kita lagi lewatnya? Ayo naik ke atas kita naik. Bulan baik kan? Salah. Ya. Oke guys, saat ini saya lagi berada di dalam kokpit. Kalau dalam istilah pesawat di kokpit, kalau di kapal apa namanya, gelandang? Ini ruang kemudi. Ruang kemudi. Cukup tradisional guys. Dengan menggunakan ini setirnya, kemudian ini ada alat GPS ya, kemudian ini ada kompasnya. Dengan sederhana kayak gini kan. Ini mungkin apa ya? Ini mungkin itu lampu sorot. Oh, ini lampu sorot. Oke. Ini untuk mengatur kecepatan. Ya. Berapa knot nih biasanya? Kalau kita itu bisa sampai 7-8 knot ya. Standar ya. Memang untuk kalau perjalanan dari Pekanbaru, dia kemana nih habis ini? Ini jam berapa berangkat? Kita menunggu laporan dari Indakian karena kita akan ke Indakian buat bawa kertas untuk Batam. Oh, berarti lebih kurang kalau ke Batam itu berapa lama? Kalau untuk ke Batam itu perjalanan itu sekitar 42 jam. 42 jam. Tapi enak guys, kalau di laut ini masih tenang, kecuali di laut. Itu baru ombaknya. Ya, benar. Ya, cukup ini juga ya, cukup tradisional juga. Karena memang kapal ini dibuat tahun berapa ya? Kapal dari mana? Sulawesi tadi ya? Kalau rancangan ini kapal dari Sulawesi, Pak. Oke. Tahun berapanya?
Kalau tahunnya kita harus tengok dulu buku manual booknya ya. Iya, ini ada ruang teacher kaptennya. Ya. Ini ada beberapa benderanya untuk sebagai tanda ya. Iya. Karena warna-warni itu memang penuh makna tuh guys. Karena saya pernah main game war itu jelas benderanya banyak artinya perempuan itu. Benar. Ya, mana lagi kita yang keluar ini? Sini. Oh, sampai kita keluar gitu. Ini yang tong tadi ya. Oke. Jadi maksimal untuk kapal ini kapal terakhir semuanya untuk barang lah ya. Tadi kan 250 ton. Ya. Yang diambilnya itu. Kalau sekarang ini ada 5. Baiklah guys. Saya tadi pinjamnya saya ya Bang Agus tadi. Mungkin ada pesan-pesan yang disampaikan tentang kota pada posisi. Ya, harapan kami rakyat semoga tetap ada untuk selamanya, karena ini menjadi satu ikon untuk pengkabutan baru tentang peredaran barang-barang yang masuk dan keluar. Itu aja harapan saya. Baik, terima kasih Bang Aziz atas sambutannya nih. Itulah tadi bincang saya di Pelabuhan Bekerja dengan Bang Aziz sebagai pengelola. Kita akan sambung lagi di saya Kasih Putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.